hilang. Hai, kembali lagi di Cah Deso. Ini mau update sedikit. Jadi sepeda yang saya pakai buat bekerja, buat jalan-jalan, dimalingin, hilang. Hilangnya di garasi, teman-teman. Jadi, ini pertama kali juga ya kasus kriminal di Australia. Pertama kali kita punya barang terus hilang. Dan nanti ini kan di video ini mungkin saya juga jelasin sedikit prosesnya gimana kalau misalnya ada barang kita yang hilang. Contoh kayak sepeda atau mungkin barang elektronik lain seperti HP, laptop dan lain-lain ya. Jadi, sepeda ini baru beli 2 bulan yang lalu. Karena ini sepeda, jadi sepeda listrik. Jadi memang niatnya beli itu dipakai untuk kerja, supaya waktu itu menghindari public transport, supaya nggak naik bis, supaya mengurangi resiko kena virus COVID-19. Jadi beli dapat di Facebook Marketplace itu sekitar $680 atau sekitar 6,5 juta. Beli dan sudah saya pakai buat kerja selama kurang lebih 2 bulan. Nah jadi saya tinggalnya di model apartemen. Jadi ini apartemen tuh banyak gitu. Ini atasnya ada apartemen dan kita punya sharing garage. Jadi di sini ada parking lot, tempat parkir yang isinya mobil. Kalau ada yang punya mobil bisa taruh sini. Dan ini masing-masing tenan, masing-masing yang nyewa di atas itu punya satu space di sini. Dan saya punya Cah Deso ini punya satu space di sini. Ini punya kita. Jadi di sini biasanya kita naruh terserah sih. Ada yang bisa buat naruh barang gudang gitu tuh bisa. Kayak gini kita naruh kardus. Terus ada sepeda di sini sepedanya. Nah, sepedaku itu biasanya diikat di sini. Jadi ini ada pipa besi dari apartemen. Nah, diikat di sini, sepedanya di sini nih. Sepedanya. Ini sepeda istri saya. Aman, alhamdulillah. Modelnya begini nih, modelnya kunci begini. Tuh, udah nggak ada. Jadi hilangnya sekitar 2 hari yang lalu. Kronologisnya itu adalah, jadi kalau misalnya hari itu cerah, jadi misalnya terang nggak hujan, itu saya bawa sepeda dari rumah ke tempat kerja jam 6:30 itu berangkat, pulang jam 3 normal seperti biasa. Nah tapi kalau hujan atau ada di perkiraan cuaca itu bakal hujan siangnya atau sorenya, biasanya sih tetap naik bis, jadi sepeda ditinggal di sini. Nah waktu itu 2 hari yang lalu itu hujan dari pagi sampai sore, dan di perkiraan cuaca juga bakal seharian full nih hujan. Jadi ya udah ngapain bawa sepeda kan, akhirnya naik bis seperti biasa dulu. Pas berangkat saya cek jam 6:30, wah ada sepedanya masih. Tapi pas pulang jam 3 sampai sini jam 3:30, dicek lagi sepedanya udah nggak ada. udah hilang, bener-bener hilang. Jadi nggak ada tanda-tanda sama sekali, bener-bener hilang. Nah akhirnya ya itulah, saya cek di garasi nggak ada, di sekitar sini juga saya cek nggak ada. Akhirnya saya punya kesimpulan bahwa sepeda saya telah dicuri orang. Nah terus gimana kelanjutannya setelah hilang? Yang pasti lapor polisi itu langsung. Jadi mungkin sekitar setengah jam setelah tahu bahwa sepedanya hilang, saya balik ke rumah, terus cek di Google persyaratannya seperti apa kalau misalnya kita mau ngelapor barang hilang seperti sepeda ini. Nah, jadi ketemu, dan ternyata di Victoria itu ada 2 macam pelaporan polisi. Jadi yang pertama itu adalah yang emergency. Itu bisa kita langsung lakukan dengan telepon ke 000, itu bisa langsung ke polisi, pemadam kebakaran atau ke ambulan. Kalau misalnya itu tidak emergency, seperti tadi hilang sepeda atau hilang elektronik seperti laptop atau HP, itu dia menyediakan 2 cara juga untuk menghubungi polisi, yaitu dengan online dan telepon, tetapi beda nomor dari yang emergency tadi. Nah, saya nyoba karena ya cari yang gampang lah, waktu itu nyari yang online.
Akhirnya saya coba cek di online dan memang di Google pun tuh ada. Nah itu tinggal kita klik aja di Google, cari report missing items, itu tuh bisa langsung ada di search engine Google. Nah kita klik dari situ, kita akan langsung dibawa ke situsnya Kepolisian Victoria. Dan di sini untuk pengisian barang hilang atau pelaporan barang hilang itu kurang lebih kalau secara online itu kemarin sekitar 15-20 menit, karena akan banyak sekali pertanyaan yang harus kita isi di form pelaporan itu. Jadi kalau misalnya hilang sepeda itu pun harus detail ya. Jadi ada kolom untuk rincian sepedanya seperti apa, dari brandnya, dari warnanya, kemudian aksesoris yang ada di sepeda itu ada semua di situ. Jadi saya isi tuh. Dan udah dong kita submit ke servernya kepolisian. Karena saya masih main searching Indonesia, jadi ngerasa kayak ya udahlah, laporan online tuh ya udah sekedar kita mengajukan laporan, kemudian ya udah kita tinggal nunggu hasilnya. Kalau misalnya ada polisinya ketemu sepeda kita di jalan atau akhirnya ketangkep, ya udah selesai gitu urusan kita. Tapi saya tidak berharap ada respon langsung dari kepolisian untuk masalah ini. Ternyata nggak sampai 5 menit dari saya tekan submit untuk pelaporan online, itu kan udah ya selesai ngelapor gitu. Nggak sampai 5 menit telepon bunyi, ada yang nelpon, dan tulisan nomornya itu private number gitu. Jadi kita nggak tahu siapa yang nelpon kita. Wah, apaan nih, kok telepon tiba-tiba bunyi setelah kita pelaporan. Ternyata saya angkat teleponnya, ternyata itu polisi. Jadi polisinya langsung nelpon. Bener-bener dia mereka ini kayaknya punya database yang selalu online. Jadi ketika kita melakukan pelaporan itu waktu antara pelaporan dan penindaklanjutan itu cepat banget. Jadi dan itu saya ngelaporinnya malam ya, sekitar jam 7 malam. Itu akhirnya ditelepon sama polisi untuk menanyakan lagi secara detail, tapi bukan hanya barangnya, tetapi juga kronologinya. Jadi barang ini hilangnya di mana, tempatnya seperti apa barang ini hilang, kemudian kapan terakhir kali kita ngelihat barang itu ada, kemudian kapan kita nemunya kalau itu hilang, di sekitar situ ada CCTV atau enggak, itu juga tanyain. Kemudian lagi ya, itu jenis tempat kita naruh sepeda itu apakah di parking lot, di luar kah, ataukah di garasi, itu juga kita diminta untuk menjelaskan secara detail. Intinya luar biasa sih. Jadi polisinya memang benar-benar aktif dalam memberikan pelayanan ke masyarakatnya. Itu sih yang kesan yang pertama kali saya lihat dari kepolisian sini. Cuman memang itu luar biasa, dan mereka menjanjikan akan menghubungi kembali via email atau via telepon jika nantinya itu ditemukan sepedanya atau ditemukan orang yang dicurigai melakukan pencurian sepeda itu. Nanti akan dihubungi bisa via email atau via telepon. Jadi itu sih, ini pengalaman pertama dengan kriminalitas di Melbourne, Australia. Karena sebelumnya kita kan positif terus ya, kita ngupdate positif, hal-hal positif aja yang ada di sini. Tapi ternyata ya namanya kita ini ya hidup ya, pasti ada naik turunnya, ada positif dan negatif. Dan ini memang kehilangan pertama kita sih di Melbourne, yang memang bukan akibat kita sendiri, misalnya kayak kita jatuh atau lupa, itu kan ya udah biasa ya. Tapi ini kalau memang ada orang lain yang melakukan kriminal itu. Jadi buat teman-teman semua sih saran-saran ya, kalau di sini itu memang tetap jangan sampai lengah juga. Jadi kalaupun misalnya kita punya barang yang ada di luar, itu kalau bisa benar-benar dikunci yang seaman mungkin supaya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Karena sebenarnya nih saya sedikit banyak juga agak terlena sih, karena ya udahlah di luar negeri mah aman ya, di Melbourne itu mah aman. Jadi ya udah sepeda di luar di parking lot yang bisa diakses orang, kemudian dikunci satu lantai aja cukup lah gitu. Tapi kan ternyata enggak, mungkin kedepannya mungkin bisa sepeda dimasukin ke rumah, atau kalau punya halaman bisa ditaruh di halaman kita sendiri yang bisa kita awasin selama 24 jam gitu. Atau mungkin kalau punya mobil atau apa juga, mobilnya bisa dipasangin GPS, tracker, dan lain-lain yang untuk membantu mengurangi potensi barang ini bisa dicuri.
Nah, yang pasti kita sih jangan lengah ya, tetap harus waspada, tetap harus bertingkah yang aman. Harus kita tetap berperilaku yang aman di sini untuk mencegah hal-hal seperti yang terjadi dengan saya ini terjadi pada kalian semua. Oke? Sekian update-nya dari Cah Deso.